Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya senantiasa bersemangat, sehat, dalam keadaan bahagia. Kita akan lanjutkan materi yang sangat penting, yaitu self-control. Saya ingin cerita satu hal di mana ada seorang penyelam yang sangat profesional masuk ke sebuah tempat di mana laut tersebut sangat indah sekali. Karang-karangnya berwarna-warni, ikannya beragam-ragam, biota laut yang sangat indah di mana-mana. Yang menyelam dengan membawa perlengkapan yang sangat lengkap, tabung oksigen yang cukup memadai. Di dalam sana bukan hanya karang-karang lautnya yang indah, tapi ikan-ikan yang begitu berwarna-warni yang mungkin jarang pernah ia temui. Lalu ia memasuki sebuah tempat dan di situ dilihat sebuah tempat yang sangat unik, indah sekali. Seolah dunia tak pernah ada yang seperti ini. Tanpa sadar ia ikut terus. Ada beberapa gerombolan ikan yang sangat indah, ia terus ikut ke dalam sana. Bahkan masuk ke sebuah tempat yang seperti gua. Di situ ia masuk mempergunakan senter dan dilihat lagi ikan-ikan yang lebih berwarna-warni. Akhirnya ada seekor ikan yang sangat indah, bersama dengan kelompok-kelompoknya ia ikuti. Dan tanpa sadar ia sudah masuk ke sebuah terowongan di tempat palung, di mana ketika ia lihat waktu, ternyata oksigen sudah hampir habis. Ia berusaha untuk kembali, tapi ia tidak berhasil, dan akhirnya dia mati di dalam perjalanan untuk mencoba kembali akibat kehabisan oksigen. Tujuan utamanya tidak tercapai, yaitu membuat foto-foto yang indah dan untuk dibawa di darat, ditunjukkan kepada masyarakat. Inilah pesan yang sangat penting, bahwa dia sesungguhnya memiliki tujuan untuk mengambil foto-foto yang paling indah di dalam lautan. Dan kemudian dia ingin menyebarkannya melalui jaringan-jaringan internet yang dimiliki atau TV-TV yang siap untuk memproduksi. Mengapa? Ya, ia lupa diri. Ia lupa bahwa sesungguhnya ia bisa kembali sebelum waktu habis. Tetapi ia terlalu asik, ia terlalu bergembira, dan ia tidak mampu menahan nafsunya hingga tanpa sadar ia tidak menghitung berapa waktu yang tersisa. Inilah pesan penting, bahwa ketika kita sudah memiliki sebuah tujuan, ketika kita sudah memiliki sebuah misi, kita sudah punya karakter, kita sudah punya skill untuk mampu masuk ke sana. Tetapi ada satu yang tidak boleh dilupakan, self-control. Ya benar, ketika kita sudah memiliki arah yang jelas, ketika kita sudah memiliki tujuan yang jelas, dan kita sudah memiliki karakter yang unggul, yang sudah kita pahami yang lalu, yaitu mission statement dan karakter building, maka yang ketiga, self-control. Self-control bukan hanya ketika kita keluar dari garis orbit. Self-control bukan hanya ketika kita menyelam terlalu dalam atau mungkin terlalu tinggi. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita di tengah waktu yang terbatas untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Kisah penyelam ini bisa jadi menggambarkan tentang kehidupan kita, atau juga mungkin kehidupan Anda. Pernahkah kita memiliki sebuah tujuan, memiliki sebuah misi, dan memiliki sebuah cita-cita yang digambarkan dalam sebuah visi? Lalu kita membangun karakter. Namun di tengah jalan kita melihat ikan yang indah, tanpa sadar kita ikuti, padahal itu bukan tujuan utama kita misalnya. Lalu akhirnya kita kehabisan oksigen dan akhirnya kita terjatuh. Inilah pentingnya self-controlling, yaitu memastikan bahwa kita tetap komitmen dan konsisten mencapai tujuan, dan kita tahu apa batasan-batasan kita, dan kita tetap berjalan menuju perjalanan sambil senantiasa waspada untuk memastikan kita berada pada visi yang benar dan misi yang benar, serta karakter yang telah kita sepakati. Mari kita lihat lingkungan di sekitar kita. Betapa banyak orang-orang yang sudah hebat,
Orang-orang yang sudah sukses akhirnya masuk ke dalam penjara hanya karena kasus korupsi misalnya. Atau juga kita bisa melihat bagaimana artis-artis yang terkenal akhirnya terjatuh karena masalah narkotika ataupun masalah-masalah yang lainnya. Inilah pentingnya self-controlling, adalah untuk memastikan bahwa kita tidak hanya cukup memiliki sebuah tujuan atau sebuah misi, tidak cukup punya karakter yang unggul, tetapi senantiasa waspada. Inilah yang disebut dengan self-controlling. Mari kita refleksi sama-sama. Saya atau Anda, pernahkah kita mengalaminya? Saya pernah. Terjatuh, alhamdulillah saya bisa bangkit lagi. Bagaimana dengan Anda? Ketika melihat ikan yang bagus, pemandangan yang bagus, tanpa sadar kita terus ke sana, padahal itu bukan tujuan utama kita. Mari kita pikirkan, berapa kali kita gagal karena itu? Berapa kali kita terhambat ketika ingin mencapai tujuan, tapi berhenti di tengah perjalanan akibat terbawa oleh ikan-ikan yang indah di sekitar kita. Self-controlling adalah memastikan bahwa kita tetap pada jalan yang telah kita tetapkan dan tetap konsisten meskipun ikan indah di kiri kanan kita tetap melaju kepada tujuan utama. Di berita-berita yang kita lihat di TV, yang kita lihat di internet, ataupun di media-media massa lainnya, banyak orang-orang yang hebat akhirnya tidak mencapai tujuannya atau terhenti karena tidak mampu menahan diri. Inilah self-control. Banyak orang mempelajari bagaimana strategi membangun misi, kemudian membangun karakter. Tetapi yang satu ini sering orang lupakan. Mengapa? Karena tidak tahu bagaimana caranya. Jangankan bagaimana caranya, apa yang menghambat itu kita tidak sadari. Karena dia hidup di dalam diri kita. Kita tidak menyadari bahwa ini penghambat utama kita. Namun kita sering tidak mampu mencari solusi. Bagaimana mekanismenya? Bagaimana mengenalinya? Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya?